Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan membencimu. Pernahkah ia ingat kepadamu? Jawabannya sering, asal kamu lakukan hal ini, ya. Nah, jadi ya, ketika seseorang sudah pergi meninggalkan kita, ya, dan cara paling mudah bagi dia untuk terus menjauh dan menjaga jarak terhadap diri kita adalah hanya mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan kemudian tidak pernah membicarakan satupun kebaikan dari begitu banyak kebaikan yang sudah kita lakukan untuknya. Ya, memang sebagai manusia biasa, tentulah kita bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Tetapi kalau mau dibuat perbandingan, misal dengan skala 100, 98 kebaikan yang kita berikan kepada dia, mungkin ada 2 kesalahan, dan itu juga sifatnya sangat manusiawi. Manusia biasa seperti kita ini kan mesti ada kekurangannya, sehingga tidak mungkin kita mempersembahkan pengabdian cinta yang betul-betul sempurna. Nah, 98 kebaikan dia lupakan, tetapi ada 2 kesalahan yang pernah kita lakukan, dan itu pun mungkin kesalahan yang tidak elementer, tidak mendasar begitu kan, dan itu terus-terusan saja dia ulang-ulangi, sehingga seakan-akan betul-betul tidak ada hal yang baik yang pernah kita lakukan terhadap dirinya, dan itu adalah cara termudah bagi dia untuk terus membenci kita dan terus menjaga jarak dari kita, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, dia berusaha untuk terus membenci dan merawat kebencian itu, karena dia khawatir kalau sampai kebencian itu reda, kebencian itu sirna, maka cinta yang akan nongol kembali. Karena biar bagaimanapun, ya, tentu ada alasan yang kuatlah saat perpisahan itu terjadi dan orang betul-betul berusaha untuk tidak kembali lagi. Tentu yang paling populer adalah faktor intervensi ikut campurnya orang tua di dalam persoalan cinta anak-anaknya ini. Ya, ada request dari orang tuanya agar mantan terus menjaga jarak, menjauh, dan tidak pernah kembali kepada kita, ya. Nah, jadi ya, ketika dia membenci itu, kita mungkin bertanya-tanya setiap hari, setiap jam, mungkin kita masih selalu terkenang kepada dia, teringat kepada dia. Bagaimana dengan dia? Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Ya, apakah dia juga masih ingat, atau mungkin ya masih kangen juga kepada kita? Jawabannya kalau kangen tentu iya. Seberapa sering dia ingat kepada kita? Jawabannya sering. Tapi dengan catatan, ya, ketika Anda ingin diingat
dengan rasa kangen, maka yang harus Anda lakukan adalah tidak berusaha untuk masuk ke dalam kehidupannya. Anda bisa merasakan juga kan, saat Anda tidak menyukai seseorang, tidak harus orang yang punya komitmen cinta. Ada teman kuliah, ada teman kerja, dan seterusnya. Anda tidak suka sama dia, ya, karena salah satu sifatnya yang pengen menang sendirilah, yang egois lah, ya. Kalau kemudian teman kuliah tuh ya, misal mendapatkan tugas dari dosen ya, untuk dikerjakan secara berkelompok, kan itu kelihatan tuh karakter orang-orangnya. Ada orang yang kemudian tipenya memang selalu mau berkorban. Pokoknya dia yang ngalahi, dia yang mengerjakan. Tapi ada juga tuh teman kuliah yang pokoknya ngikut beres saja, ngikut titip nama, ikut mengerjakan. Kalau diminta untuk presentasi di depan kelas ya, itu biasanya dia diam saja. Sementara teman-temannya yang mengerjakan, yang kemudian menjelaskan bagaimana dia mau ngomong, wong dia tidak pernah ikut mengerjakan, yang penting setor wajah saja di hadapan dosen, kan begitu. Nah, jadi memang kita tidak suka dengan karakter sifat orang yang seperti itu ya, yang egois, yang pemalas, yang pokoknya mau ikut menangnya saja kan. Maka ketika yang bersangkutan hadir di dalam kehidupan kita, tentu kita ingat kepada dia, tetapi dengan ingatan yang tidak nyaman ya. Kita ketemu papasan di jalan dengan seseorang ya, yang secara subjektif kita tidak menyukai dia ya. Ini rasa yang subjektif saja ya. Terlepas orang bilang dia baik dan seterusnya, tapi kita kan juga boleh punya penilaian tersendiri kepada teman tersebut. Ketemu papasan di jalan, apa yang kita rasakan? Ya kita ingat dia, tetapi dengan mungkin perasaan kesal ya, atau perasaan tidak nyaman, atau perasaan marah dan seterusnya tadi. Nah, jadi ya, kalau Anda sekarang, kita sedang dibenci oleh mantan, dan kita berusaha untuk terus masuk ke dalam kehidupan dia ya, bisa jadi dengan terus miss call. Siapa tahu dia tergerak hatinya untuk mengangkat, bukannya diangkat malah nomor telepon kita yang diblokir. Terus chatting, diblokir satu akun WA, buat akun WA baru lagi, chatting lagi, diblokir terus seperti itu. Memang dia jadi ingat kepada kita, tetapi ingat dengan perasaan yang tidak nyaman, yang lambat laun dari benci yang dia kondisikan ya, menjadi benci betulan karena merasa terganggu. Karena itu orang-orang bijak ya, itu selalu mengatakan belajar mengalah untuk menang, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Begitu. Sehingga kalau dia memang sedang membenci, ya jangan ganggu dia. Karena ketika kita ganggu, maka dia akan mengingat kita dengan kebencian. Tetapi ketika dia mau menjaga jarak, ya sudah, kita biarkan saja begitu. Kita tidak berusaha masuk ke dalam kehidupan dia. Kita menunggu saja apa yang akan terjadi pada diri dia.
Maka ya, ketika kita memberikan jarak seperti itu, dia akan ingat kepada kita dengan ingatan yang dilandasi oleh kerinduan. Ya, mungkin Anda punya mantan yang lain yang sudah tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan Anda. Kadang-kadang Anda kepikiran dia. Kadang-kadang Anda mengakui bahwa dia baik. Kadang-kadang Anda juga merasa kangen kan kepada dia. Seperti itu jugalah yang dirasakan oleh mantan sekarang. Ketika kita tidak berusaha masuk ke dalam kehidupan dia. Dan itulah kodrat. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini. Ada siklusnya. Ya, jadi kita lihat tuh. Ada siang, kemudian digantikan malam, kemudian muncul siang kembali. Ya, itu adalah pelajaran berharga untuk kita sesungguhnya. Bahwa semua hal yang Allah ciptakan di alam semesta ini memiliki siklusnya sendiri-sendiri. Ya, manusia juga begitu. Hari ini tidak butuh. Beberapa saat, ya, mungkin masih merasa tidak butuh. Tetapi akan ada siklus di mana dia kembali merindukan seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan yang bersangkutan. Ya, jadi mari kita lihat di dalam surat Yasin ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum muslimun wasamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ya, jadi dari surat Yasin ayat ke-36 sampai ke-38 ini kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan berputar pada siklusnya atau pada kodratnya masing-masing. Ya, seperti halnya juga hati manusia yang hari ini mungkin merasa membutuhkan sesuatu, besok merasa tidak butuh, besok merasakan butuh lagi. Mungkin hari ini kita merasa jenuh, ya, tetapi besok kita merasa membutuhkan. Hari ini kita mungkin merasa bosan, ya, dengan satu jenis masakan. Beberapa bulan kita tidak makan, kemudian kangen, pengen lagi mencicipi makanan yang dulu kita sukai. Itulah manusia, sehingga ya, ketika mantan pada saat ini
sedang pengen menjaga jarak dengan kita. Biarkan saja dia bergerak dengan siklus hidupnya, karena insya Allah dengan izin Allah, ya, kalau kita tidak mencoba hadir dalam kehidupan dia, dia akan mengingat kita dalam atau di atas landasan kerinduan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.